Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memulai belajar di semester kedua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kemudian kemudahan dalam segala hal yang kita harapkan untuk hari ini Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Kalian masih ingat doanya kan? Masih ingat ya? Kita bareng doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, artinya aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman atas ilmu itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan untuk hari ini tadi ketika kita belajar Allah mudahkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk pagi ini pembelajaran pertama ini Faze ingin bercerita. Mungkin cerita ini bisa jadi kalau Faze rasa ini belum diceritain sama kalian gitu ya. Nah, ceritanya tentang Imam Al-Bukhari. Kalian pernah dengar? Mudah-mudahan kalian baru dengar gitu ya sekarang. Ceritanya begini. Jadi pada suatu waktu Imam Bukhari ini beliau mengendarai kapal laut. Nah, mengendarai kapal laut ya. Tahu kapal laut? Tahu. Nah, ketika beliau mengendarai kapal laut, beliau itu membawa uang yang cukup besar. Uangnya berapa? Uangnya 1000 dinar. 1000 dinar. Dan pada waktu itu yang namanya 1000 dinar itu dianggap uang yang sangat besar. Tapi Imam Bukhari membawa uang 1000 dinar ke tengah lautan sambil naik kapal. Nah, itu tidak ada yang mengetahuinya karena sama Imam Bukhari disimpan rapi. Nah, tapi ternyata suatu saat uang yang 1000 dinar ini diketahui oleh salah seorang laki-laki. Makanya seorang laki-laki ini mendekati Imam Bukhari. Nah, dia mendekati Imam Bukhari, kemudian memperlihatkan kedekatan kepada Imam Bukhari, bercerita dengan Imam Bukhari. Nah, apa yang dilakukan si laki-laki ini supaya Imam Bukhari ini merasa dekat dengannya. Itu merasa dekat dengannya sehingga istilahnya itu tidak asak-asak lagi, gitunya, tidak asak-asak dirinya. Jadi begitu dekatnya, akhirnya karena seperti itu perilaku si laki-laki tadi, merasa dekat aja Imam Bukhari dengan si laki-laki itu. Nah, pada waktu hari berikutnya, si laki-laki ini pas ketika bangun tidur. Nah, ketika bangun tidur, apa yang dilakukan si laki-laki ini? Dia nangis. Nangisnya nangis histeris. Wah, nangis lebay. Nangis histeris gitu ya. Sambil dia itu ngomongnya apa? Wahai teman-teman, katanya, aku kehilangan uang. Aku kehilangan 1000 dinar, katanya Terus aja dia nangis. Sampai nangisnya membuat semua orang yang ada di kapal heboh. Nah, akhirnya si laki-laki ini minta bantuan ke semua yang ada di kapal untuk mencari uang yang 1000 dinar.
Nah, kemudian semuanya bertebaran mencari uang yang 1000 dinar. Nah, ketika Imam Bukhari itu mengetahui kejadian yang terjadi saat itu, ya, pagi itu, maka secara sembunyi-sembunyi Imam Bukhari itu melemparkan uang yang ia miliki yang jumlahnya 1000 dinar, ya. Dilemparkan ke mana? Lemparkan ke laut, pure aja, ya, ke laut. Nah, setelah itu sampai sore, kan, ya, semua yang di kapal itu mencari uang yang 1000 dinar itu tidak ketemu. Karena apa? Karena uang yang dimiliki oleh Imam Bukhari tadi sudah dibuang ke tengah lautan. Nah, setelah itu waktu sorenya, ya, mungkin waktu malamnya, si laki-laki yang nangis histeris tadi mendatangi Imam Bukhari. Dia bertanya kepada Imam Bukhari, "Hei Bukhari," katanya, "kemana uang yang 1000 dinar? Kan kemarin kamu cerita di saya, katanya kamu itu punya uang 1000 dinar." Nah, kata Imam Bukhari dengan merasa tenang, ya, dengan santai, dia menyatakan, "Nih uang yang 1000 dinar itu sudah aku buang ke tengah lautan." Nah, kemudian si laki-laki itu bertanya, "Bagaimana bisa engkau bisa sabar dengan kehilangan uang yang 1000 dinar ini?" katanya. Padahal yang namanya manusia ketika mereka kehilangan harta misalkan yang banyak, mereka itu bisa jadi tidak bisa tidur, ya. Coba kalau kalian nih punya HP, kalian itu kan pingin HP nih, dibeliin sama orang tua, kemudian suatu hari hilang, gimana perasaannya? Sedih mungkin, ya, nangis, mungkin segala males, ya, males ini males itu karena ingat HP yang hilang. Tuh Imam Bukhari kehilangan 1000 dinar. Tapi disikapinya dengan apa? Tidak misalkan tadi nangis histeris gitu, ya, kemudian ingat terus ke uang 1000 dinar, tapi tidak seperti itu. Imam Bukhari merasa tenang, merasa santai saja, kan gitu, ya. Nah, karena beliau beranggapan bahwa ini adalah milik Allah. Ketika Allah misalkan mengambilnya, nah itu tidak jadi mengapa. Kemudian alasan Imam Bukhari mengapa beliau itu, di samping tadi alasannya ini adalah milik Allah, ya, alasannya karena kata Imam Bukhari, "Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mengumpulkan hadis dari Rasulullah SAW." Nah, kita tahu Imam Bukhari itu kan periwayat hadis, ya. Beliau itu dari Bukhara, dari daerah Rusia, datang ke Mekah, dan pada waktu itu kan tidak ada kendaraan seperti saat ini, ya. Kendaraannya dulu mah sangat tidak seperti saat ini. Sekarang ada kereta, ada mobil, ada pesawat. Kalau dulu dari Rusia datang ke Mekah, nah, pakai apa? Kalau Imam Bukhari mah, ya, kalau dulu ada yang pakai kuda, kan, kalau dulu, ya, keledai, ya. Nah, tapi karena beliau itu semangat mencari hadis, mengumpulkan hadis, sekalipun istilahnya itu tempatnya sangat jauh, Imam Bukhari itu mendatanginya. Nah, makanya aku, kata Imam Bukhari, telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mengumpulkan hadis, gitu, ya. Tapi hadis-hadis yang telah aku kumpulkan ini pastinya tidak akan ada artinya kalau seandainya apa? Kalau seandainya satu aktivitas yang aku lakukan, yaitu maksiat kepada Allah, yaitu apa? Berbohong. Nah, gitu, ya. Jadi inti dari cerita ini, anak-anakku sekalian, Imam Bukhari itu luar biasa menjaga diri dari berbuat bohong. Beliau itu menjaga diri agar menjadi orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena salah satu syarat diterimanya hadis adalah kejujurannya. Kalau misalnya kejujurannya tidak ada, misalnya, maka sebanyak apapun hadis yang dikumpulkan, maka itu tidak ada artinya. Oleh karena itu pelajaran bagi kita, mari kita sama-sama untuk menjaga kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran, insya Allah dalam hadis menyatakan, yahdi ilal jannah, akan membawa kita ke surga. Siap kalian berlaku jujur? Jujur kepada ayah, kepada ibu, kepada guru, ya, kepada siapapun. Nah, gitu, ya. Insya Allah itu pelajaran kita untuk hari ini, cerita dari Pak Zai untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, kita bisa menerapkan dalam kehidupan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur.
Ya, anak-anakku sekalian, nah, setelah kalian mendengarkan cerita dari Pak Zai, sekarang kita akan ziyadah, ya, menambah hafalan. Untuk semester 2 kali ini kita akan menambah hafalan surat Al-Balad. Al-Balad sama Al-Fajr. Kalau semester 1 kalian sudah Asy-Syam, Al-Lail. Dan Bapak ingatkan, Asy-Syam dan Al-Lail itu harus selalu di murojaah. Terapkan ketika kalian sholat, ya. Sholat duha misalkan. Ya, hari ini kalian sholat duha, jangan lupa baca Asy-Syam, yang kedua An-Nas. Tapi besok bisa Al-Lail sama surat yang lain, ya, dalam rangka memelihara hafalan kita. Ya, untuk sekarang kita akan menambah hafalan Al-Balad ayat 1 dan 2. Jangan lupa pakai nada umi. Masih ingat nada uminya? Nada uminya nada rendah dan tinggi, ya. Saya akan mencontohkan, ya. Kalian silakan nanti diulang-ulang sampai 20 kali. Lebih banyak, mantap, lebih bagus, ya. Nah, biar semakin nempel. Fajr sekarang akan memberikan contoh pembacaan Al-Balad ayat 1 dan 2. Mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Nah, jangan lupa, ya. Jadi yang pertama rendah. La uqsimu bihadzal balad. Sekarang tinggi. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya, silakan itu kalian ulang-ulang minimal 20 kali, ya. Siap? Insyaallah. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin untuk kali ini sekian dulu dari Pak Zai. Insyaallah nanti bersambung dengan ibu bapak yang lain, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.